Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pada hari ini, saya Sarwa Yasmin Afalahi dengan nomor induk mahasiswa 205220376 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara akan menyampaikan beberapa materi perkuliahan Kapita Selecta Hukum Pidana. Materi pertama yang ingin saya sampaikan tentang kebijakan lapas di Indonesia. Menurut saya, lapas merupakan tempat untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rutan merupakan tempat untuk menempatkan tersangka oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya untuk kepentingan pendidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Lapas diperuntukkan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Sedangkan rutan merupakan tempat untuk mereka yang masih dalam proses peradilan. Walaupun lapas dan rutan merupakan dua institusi yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai kesamaan-kesamaan, yaitu rawan timbulnya konflik. Sebagai tempat yang dihuni banyak orang dalam berbagai latar belakang kehidupan, lapas dan rutan mempunyai potensi timbulnya kerusuhan, seperti huru-hara, kerusuhan massal, penyanderaan petugas, dan lain-lain. Keduanya merupakan bagian dari sistem peradilan, tapi nampaknya pembinaan terhadap narapidana kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Contohnya, maraknya kasus over capacity, pemberian fasilitas mewah terhadap narapidana, peredaran narkoba di lapas, dan penyiksaan narapidana oleh narapidana lain merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang perhatian dari masyarakat. Maka dari itu, persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebut sebagai anak tiri dalam hukum pidana. Itu karena pemerintah dan para hukum-hukum pidana kurang sekali memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal, sebenarnya pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Secara teoritik, salah satu akibat yang ditimbulkan dari overcapacity yaitu prisionisasi, seperti perampasan barang-barang sesama narapidana, pencurian di dalam kamar napi, perpeloncoan, dan masih banyak lagi. Menurut Sykes, Pangs of Imprisonment Theory mengatakan prisionisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan akibat pidana penjara. Penyesuaian di sini untuk meredakan sakit terhadap perampasan, seperti hilangnya hal yang biasa dimiliki atau dinikmati orang-orang yang bebas. Jadi timbulnya penderitaan, termasuk di sini juga penderitaan karena harus berdesak-desakan di dalam lapas akibat dari overcapacity. Salah satu fungsi utama dan pertama dari institusi pemasyarakatan adalah keamanan. Keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai dengan 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Di dalam pasal itu hanya diatur tentang kewenangan kalapas atau petugas lapas dan kelengkapan-kelengkapan sesuai kebutuhan keamanan dan ketertiban di lapas. Demikian juga keamanan dan ketertiban di rutan diatur dalam pasal 43 sampai dengan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang. Pada kenyataannya, overpopulasi yang membuat kurangnya petugas jaga. Pada dasarnya, petugas jaga yang ideal adalah berjumlah 30.000. Dengan kurangnya petugas juga menimbulkan adanya under control di mana nggak semua tahanan bisa dihandle oleh petugas jaga. Belum lagi kalau ada kerusuhan atau masalah dalam lapas dan rutan. Pada dasarnya, Kamtib mempunyai banyak gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman dari dalam maupun luar. Keterbatasan-keterbatasan yang dialami Kamtib juga menghalangi kerja mereka seperti keterbatasan senjata, aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dan dilarang kecuali untuk bela diri. Upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini yang paling mudah adalah segera
dibangunnya bangunan atau kamar-kamar baru dan penambahan petugas, sehingga program pemasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini, tetap harus diingat agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas atau rutan dibanding tinggal di rumah sendiri. Sebab, jika demikian yang terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dianutnya Integrated Criminal Justice System, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana seperti penyidik, penuntutan umum, dan hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemindahan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak narapidana, misalnya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Materi kedua yang akan saya bawakan adalah capital punishment. Ditinjau dari sejarah pemidanaan bahwa pidana mati itu lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Pihak yang pro pidana mati mendasarkan pada realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, kejahatan akan semakin menjadi-jadi. Pihak yang kontra secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia. Dalam buku Wirjono Projodikoro yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubungan dengan inilah yang pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Lombroso dan Garofalo membela hukuman mati karena pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. H. D. Rambonet mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban umum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati akan dijalankan oleh pemerintah. Ada dua pandangan kelompok kontra pidana mati. Yang pertama, Beccaria yang menentang pidana mati karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, karena hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Menurut Rusan Saleh, semakin tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang juga menghapus pidana mati. Yang kedua, keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Pidana mati mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan, jadi dinilai lebih efektif daripada hukuman lain.
Pidana mati dapat dinilai benar karena pertama, pidana mati mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Yang keempat, satu-satunya hukum yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampuan. Dalam KUHP, pengaturan pidana mati itu ada pada pasal 104 yang berjudul Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pasal 111 ayat 2 membujuk negara asing untuk berperang, pasal 124 ayat 1 membantu musuh waktu perang, pasal 124 bis menyebabkan huru-hara, pasal 140 ayat 3 makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, pasal 340 pembunuhan berencana, pasal 365 ayat 4 pencurian dengan kekerasan, pasal 444 pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang di luar KUHP itu ada 3 yang mengatur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurungi dalam keadaan manapun. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikat jerat itu pada tiang gantungan. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu bisa diterima oleh jaksa tersebut. Maka keterangan atau pesannya itu bisa diterima oleh jaksa. Apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan setelah 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.